dan betul coba dicek itu mesti ada kandungan emasnya banyak di situ. Seperti itu Mbak, sebenarnya itu ketika kebobolannya kita tuh ketika ini diketahui sama orang Belanda zaman dulu, logamnya itu. Terus akibatnya logamnya dikuasai asing, kita tidak bisa mengolahnya. Iya, Pada zaman dulu kita bisa mengolahnya gitu. Dimunculkan juga cerita-cerita Mistis yang diselewengkan ya, gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang dipuja dengan cara yang tidak betul. Jadi saya terus, soalnya keris itu jam terbang, pasti terkait sama jam terbang. Semakin lama gitu mestinya juga semakin paham gitu masalah keris itu. Tapi kalau yang jadi belajar keris 5 tahun tuh, kalau saya itu belum apa-apa Mbak. 15 tahun tuh masih mending-mending. Mapan tuh sudah mulai 20 tahun ke sana itu udah mulai. Seperti ketua kolektornya Uni Eropa ya, presiden kerisnya Belanda itu yang sempat datang ke sini. Jadi ke Indonesia cuma yang dituju sini Mbak, karena saya nyimpan yang betul-betul tua. Nah, ini maaf saya nggak tahu ya. Komunitas saya ada beberapa Mbak, di Jogja saya juga ikut. Kemudian untuk sama teman-teman luar negeri kita punya grup sendiri. Itu apa private atau memang negara mengetahui gitu, official gitu atau bagaimana? Oh enggak, itu kayak grup Facebook gitu. Oh, karena memang apa sih, grup yang memang personal aja, pecinta keris gitu ya. Kemudian karena saya bisa menerangkan dalam bahasa Inggris gitu, mungkin terus mereka tertarik. Iya. Terus kerjasamanya apa biasanya Pak untuk komunitasnya, terutama yang lintas negara gitu? Kerjasamanya kalau ada yang beli Mbak, ada yang beli itu kan butuh, ini betul enggak barang betul Mbak? Kayak QC-nya gitu kan ya? Nager master ya. Iya. Kalau terus terang mereka tertarik sama culture-nya Mbak. Berarti mereka ini ya aware banget dengan sejarahnya. Iya, betul itu. Dan banyak yang kita tidak tahu, mereka lebih tahu. Bahkan keris ini tua enggak, mereka lebih paham daripada kita. Karena mereka mengenalinya itu dengan cara yang rasional. Kalau kita mengenalinya itu tidak dengan cara yang rasional. Iya, dibumbui cerita-cerita. Ya, cerita-cerita seperti itu. Jadi semakin aneh ceritanya semakin mahal gitu ya. Kalau di kita bisa dibilang seperti itu. Satu itu Mbak, yang kedua itu berkaitan dengan fotografi. Orang luar negeri ketika saya posting itu tidak pernah melihat dengan HP. Mereka langsung membuka dengan kamera yang besar. Membuka dengan layar yang besar, pakai laptop. Dan mereka butuh kedetailan gambar terus terang. Ketika saya foto dengan resolusi yang bagus, mereka senang karena mereka mengambil detail. Dan itu sebenarnya berbahaya karena mereka tahu yang tua dan yang tidak dibanding dengan kita. Tidak pernah membuka gini pakai HP, tidak pernah. Seperti ngomong saya sebentar, saya baru nyopir, saya cuma bawa HP, nanti di rumah saya besar, saya lihat dengan gambar yang besar. Dan mereka minta di Messenger. Saya coba di kirim. Kalau di Facebook kan menurun ya Mas ya, resolusinya, resolusinya menurun. Makanya dia minta lewat Messenger dan kadang lebih meminta dalam bentuk filenya. Dan ini lebih berbahaya ke kita karena kita tidak pernah mengamati detail itu. Secara umur mungkin kita tahu dengan detailnya itu mereka bisa melihat usia. Iya, karena keris itu kan ketika difoto dengan kamera yang bagus Mas, itu kan nampak mana besi, mana baja, mana pamor, bagaimana dia proses tempa, bagaimana dia lipatannya, gradasi warnanya Mbak. Kalau difoto dengan kamera HP biasa-biasa tidak bakal lama. Makanya seringkali Mas saya lebih melihat saya foto lebih ke bentuknya Mas, lebih ke artnya gitu. Saya tidak mau menampilkan betul-betul lebih detail karena mereka mesti dibuka dengan kamera dengan layar yang besar. Dan tidak tahu mereka aplikasinya apa, tidak tahu karena nggak mau ngobrol sama saya. Gitu. Karena itu kan seperti senjata dan mereka menghadapi. Mereka betul-betul berhadapan dengan senjata tradisional kita saat itu. Gitu. Kenapa seperti pengeriannya seperti apa, mereka yang lebih tahu Mbak. Dan kesalahannya kita itu tidak pernah membukukan, mendetailkan, mencatat, apalagi memfotokan, kita tidak pernah. Mereka betul, belum ada foto mereka sudah gambar. Kayak gambar tangan, catatannya banyak gitu. Nah kelemahannya kita situ. Mereka menyerang ke keraton, menjara,
kemudian yang dijarah karena mereka senang keindahan. Karena Raffles itu kan bukan dari tentara, backgroundnya dia kan dari sejarah. Dia kan penjual kan mas barang antik. Raffles itu enggak. Kenapa dia ditaruh di Indonesia? Karena dia tahu sebegitu banyak barang antik di sini. Yang diambil ya bagus-bagus mbak dulu. Yang bagus-bagus itu kemudian 70 sekian tahun Indonesia merdeka, kok keadaan Indonesia masih baik-baik saja. Nah, kecolongan bahwa sebetulnya yang betul-betul membawa tuah ketenangan, tuah kedamaian itu yang namanya Pusaka Tindih. Pusaka Tindih itu bentuknya sudah nggak utuh malah. Karena saking tuanya, era-era Jenggolo itu berarti abad 11, kadang malah sebelum abad 10, seusia Candi Borobudur. Saat itu dia melihat benangnya sudah nggak karu-karuan, nggak diambil. Dan sebetulnya malah inilah pusaka-pusaka yang betul-betul meredam. Jadi kalau orang zaman dulu ada bencana gitu terus spiritualnya itu kan caranya membuat barang gitu. Kayak candi penataran itu dibikin kan untuk meredam Gunung Kelut. Ya sama dulu. Jadi kita bikin candi itu mbak mesti ada 5 elemen logam yang ditanam di situ untuk menenangkan wilayah. Dan ini kita yang sudah kehilangan ilmunya terus terang. Oh ini kayak gini, ini kurang emasnya, ini kurang ininya, mereka yang mampu meracik itu. Karena saking dekatnya dengan alam. Intinya sebetulnya itu mbak, dekat-dekatan dengan alam. Kemudian ritual dengan keris itu sebenarnya ritual untuk mendekatkan dengan alam juga. Kayak menyeimbangkan energi gitu ya Pak? Iya, karena dapur keris itu kebanyakan nama hewan, kebun itu dipakai seperti itu mbak. Terus naga Jawa seperti itu. Bukan karena kedekatannya kita dengan alam dahulu, mengolah alam gitu.